Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini saya ingin menyampaikan pemikiran, refleksi, dan pengenalan saya akan Kristus, khususnya dalam 3 karyanya di dalam menebus umatnya. Yang pertama ialah inkarnasi, yang kedua ialah kematian, dan yang ketiga ialah kebangkitan. 3 karya Kristus yang ada dalam sejarah manusia, sejarah penebusan, merupakan karya yang kontroversial di sepanjang zaman. Sulit untuk diketahui, dimengerti, dipahami oleh banyak orang. Bahkan beragam tafsir dan pengertian mengenai inkarnasi, kematian, dan kebangkitan. Alkitab satu-satunya sumber yang dapat dipercaya. Mengapa demikian? Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan Allah yang benar yang menyatakan kebenaran firman ini. Sehingga semua kisah dan karya yang berkaitan dengan inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Kristus hanya ada di dalam Alkitab. Dan di luar Alkitab, kisah-kisah yang mirip dengan inkarnasi atau kematian dan kebangkitan merupakan kisah-kisah yang berasal dari respon manusia atau tafsir manusia terhadap peristiwa-peristiwa dari kekaryaan yang dinyatakan anak Allah di dalam sejarah penebusan. Kita mulai dari inkarnasi. Inkarnasi adalah keadaan perendahan anak Allah yang maha, yang tak terbatas, dan yang bersedia mengosongkan dirinya, kenosis, untuk ditambahkan pada pribadinya satu natur, yaitu manusia, yang asal-usulnya kemanusiaannya dari Roh Kudus, sehingga keberadaan kemanusiaannya bukan hasil konsepsi dan bukan hasil hubungan suami istri atau laki-laki dan perempuan, tetapi adalah karya Roh Kudus yang dari atas. Kristus inkarnasi di dalam rahim Maria, pada diri Maria yang dipenuhi Roh Kudus. Benih itu bertumbuh, berkembang menjadi seorang bayi dan diberi nama Yesus, artinya juru selamat umatnya. Karena itu, kita perlu menyadari bahwa inkarnasi hanya satu kali dan satu-satunya, yaitu hanya anak Allah yang tunggal. Bapa dan Roh Kudus tidak pernah inkarnasi, dan tidak mungkin ada natur kemanusiaan pada diri Bapa dan Roh Kudus. Hanya Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Mengapa? Karena ini berdasarkan ketetapan yang dinyatakan oleh Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kekekalan sebelum segala sesuatunya ada dan kekal selamanya. Sehingga inkarnasi adalah karya dari Allah yang diterapkan oleh Kristus, anaknya yang tunggal, dan dinyatakan oleh Roh Kudus. Inkarnasi yang menggambarkan natur kemanusiaan Yesus ditambahkan pada pribadi anak Allah. Sehingga melalui inkarnasi dan sejak inkarnasi, pribadi anak Allah memiliki 2 natur yang tidak bercampur tetapi tidak berpisah. Masing-masing ada pada pribadi. Dan sejalan dengan perjalanan hidup dari manusia Yesus, maka yang dipenuhi Roh Kudus tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, dan kudus, dipenuhi Roh Kudus, taat sepenuhnya kepada Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam seluruh perjalanannya, dalam keadaannya sebagai manusia, dan dia adalah manusia yang naturnya ada pada pribadi Kristus ini. Itulah inkarnasi. Tidak bisa disamakan dengan istilah-istilah yang mirip-mirip, seperti perubahan dari satu entitas ke entitas lain, atau evolusi,
atau revolusi, atau reinkarnasi, dilahirkan kembali, atau tumimba lahir, tidak. Inkarnasi, enkarnal, firman yang roh adanya, yang sehakikat setara dengan Bapa, ditambahkan pada dirinya kemanusiaan. Itu inkarnasi. Jadi terminologi inkarnasi tidak pernah ada pada siapapun atau ada pada pengajaran manapun, kecuali hanya ada di dalam Alkitab. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama dan diwujudkan, digenapkan di dalam Perjanjian Baru. Bagian yang kedua yaitu kematian. Untuk apa Kristus, anak Allah, inkarnasi, ditambahkan padanya natur kemanusiaan yang kudus, yang suci, yang mulia, yang taat, sempurna, melakukan kehendak Allah, firman Allah, hukum Taurat, untuk menebus umatnya melalui jalan kematian. Karena umatnya telah mati disebabkan karena dosa. Dan kematian Kristus, kematian yang dinyatakannya di dalam kerelaannya, yang menyerahkan nyawanya. Bukan karena sekonyong-konyong disebabkan karena dipukul, dianiaya, bahkan dipecut dengan berbagai kekerasan, dimahkotai, dipaku, dan seterusnya. Tetapi kematiannya di atas kayu salib, kematian yang menyerahkan nyawanya kepada Allah sebagai korban pengganti, korban keselamatan, korban pengampunan, korban pendamaian, korban yang hidup, yang khusus, dan ini dinyatakannya. Ini kematiannya. Kematian kita, orang berdosa, karena perbuatan dosa. Karena kita berdosa kepada Allah. Kematian Kristus karena Ia menanggung dosa kita. Ia mati bagi kita. Dan Ia menebus kita. Dan kita mendapatkan pembenaran dari kematiannya. Dari Allah kita dibenarkan di dalam kematiannya. Dan kita mendapatkan hidup dan jaminan bahwa kita diadopsi menjadi anak Allah. Inilah kematian Kristus. Kematian yang mematikan kematian. Dalam kematiannya, pribadinya ini mengalami kematian. Terpisah dari Bapa dan Roh Kudus dengan panggilan Eloi, Eloi lama sabachthani, dan saat yang sama juga nyawanya dipersembahkan untuk Allah. Tubuhnya mengalami keterpisahan dengan rohnya dan mengalami kematian dalam keadaannya sebagai manusia. Benar-benar dia mengalami sebagai pribadi yang mengalami kematian, keterpisahan. Dan ini kematian yang sungguh sangat mengenaskan. Dalam dunia manapun tidak pernah ada terjadi peristiwa ini. Dipisahkan dan mengalami kematian seperti Kristus. Bukan karena kesalahannya, tidak ada bukti kesalahannya, dan tidak mungkin dia berbuat salah. Tetapi kita yang bersalah. Kesalahan kita lah yang ditanggungnya. Demikian kebenarannya. Kematian Kristus ialah kematian yang mematikan kematian. Dan kita bersyukur karena ada kematian Kristus. Kalau tidak, maka kita tetap berada dalam kematian. Dan tidak ada yang menggantikan siapa yang akan menanggung segala murka Allah. Amal baik, perbuatan baik, semuanya hanya sebatas menahan bahwa kita supaya tidak bertambah berbuat dosa. Tetapi kematian tidak bisa kita hindari karena kita sudah berdosa kepada Allah. Bagian ketiga, hal yang penting adalah kebangkitan. Dan kita bersyukur karena dengan kebangkitan dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus bangkit. Bangkit dari kematian setelah berada di dalam kuburan selama 3 hari. Pada hari yang ketiga bangkit, menyatakan kemenangan. Dibangkitkan oleh Allah, oleh Roh Kudus, dan dirinya. Dan ia sendiri dalam keadaan sebagai manusia bangkit. Mengapa ia bisa bangkit? Karena dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Roh Kudus, dan dirinya sendiri yang bangkit sebagai pribadi. Tubuh kemuliaan, tidak lagi ia mengenakan tubuh yang sudah menanggung kematian, tetapi dia mengenakan tubuh yang memberikan hidup dan kehidupan sebagai yang sulung dari semua yang bangkit nantinya. Karena yang dulu telah dibangkitkan oleh Elia, Elisa, dan dibangkitkan oleh Kristus dalam pelayanan misi, dan dibangkitkan oleh Rasul Petrus maupun
Rasul Paulus, semua yang dibangkitkan mengalami kematian, meninggal dunia lagi. Tetapi kebangkitan pribadi, kemanusiaan Kristus, itu kebangkitan yang sempurna. Nantinya setiap orang yang ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus akan mengalami juga kebangkitan, mengenakan tubuh yang mulia. Sehingga menang atas maut dan kita mengalami hidup. Dengan kata lain, karya penebusan Kristus dengan 3 karya yang utama dan penting ini dapat menolong setiap orang menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang pernah memahami tentang inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Kristus kecuali oleh Roh Kudus. Dan tidak ada kepercayaan, keyakinan di seluruh dunia, di jagat raya ini, yang mengajarkan tentang inkarnasi, kematian, dan kebangkitan dalam satu pribadi yang adalah anak Allah yang menyatakan karyanya. Kita bukan mempertuhankan Yesus, tetapi Yesus adalah Tuhan. Kemanusiaan Yesus bukan menjadi Tuhan. Kemanusiaannya adalah kemanusiaannya. Tuhan adalah pada dirinya. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah berbicara atau berkata bahwa dia adalah Tuhan. Tentu karena ia tidak tahu membaca Alkitab. Ketika Tuhan mengatakan, aku adalah, itu artinya aku setara sehakikat dengan Tuhan, yang dalam bahasa Ibraninya Yahweh, yang dalam bahasa Yunaninya ego eimi, aku adalah. Siapa yang pernah berkata aku adalah, I am who I am, kecuali di dalam perjanjian lama Tuhan mengatakannya, dalam perjanjian baru Yesus mengatakannya. Dan ia mengatakan kepada banyak orang mengenai itu. Dan bukan satu kali ia mengatakannya. Dalam kitab Injil Yohanes, setidaknya ada 7 kali ia mengatakan ego eimi. Bahkan ia mengajarkan tentang kesatuan dia dengan Allah Bapa dan bagaimana ia dan Bapa mengutus Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, ia sendiri telah menyatakan bahwa ia adalah Tuhan yang setara sehakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Kiranya perenungan pembelajaran ini menolong kita untuk mengerti kebenaran ini, dan Bapak Ibu Saudara semakin yakin akan berita keselamatan, berita Injil Yesus Kristus untuk kita yakini, imani, ajarkan dan beritakan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.